Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kita sudah di pertemuan ke-13 di mata kuliah aplikasi perangkat lunak rekam medis di Fasyankes. Untuk topik pembahasan hari ini kita adalah aplikasi praktek dokter. Langsung saja mungkin untuk indikator penilaiannya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan kembali macam-macam tampilan yang digunakan pada aplikasi dokter praktek. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kembali macam-macam menu yang digunakan pada aplikasi dokter praktek. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kembali bagaimana penggunaan aplikasi dokter praktek. Mungkin langsung saja ke materinya, praktik dokter. Praktik dokter dalam Permenkes nomor 2052 tahun 2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran. Pasal 1 butir 1 berbunyi, praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Jadi untuk praktek dokter ini sudah ada ketentuannya ya. Jadi memang ada undang-undang mengenai praktik kedokteran. Maksudnya seperti apa? Jadi di sini akan dijelaskan bahwa ketentuan perundang-undangan di atas mengatakan bahwa praktik dokter adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Jadi dokter keluarga dalam melakukan upaya kesehatan juga termasuk dalam praktik kedokteran. Sehingga upaya kesehatan oleh dokter keluarga pun membutuhkan suatu kewenangan. Oke, bagaimana dengan dokter keluarga? Jadi setelah ini akan dijelaskan bahwa hubungan antara dokter dan juga tarifnya itu seperti apa. Itu sudah ada aturannya. Mari langsung saja, dokter keluarga dan asuransi. Bentuk pengaturan dokter keluarga secara khusus tidak ada. Secara tidak langsung, dokter keluarga diatur dalam Permenkes nomor 416 tahun 2011 tentang tarif pelayanan kesehatan bagi peserta PT Askes Persero yang sekarang sudah ganti namanya dengan BPJS. Sedangkan yang secara langsung diatur dalam bentuk perjanjian kerjasama antara dokter keluarga dengan PT Askes Persero atau yang sekarang sudah ganti namanya menjadi BPJS. Kita langsung saja ya, ini adalah interface yang saya contohkan dari aplikasi praktik dokter keluarga. Yang pertama ada menu login seperti biasa. Menu ini diperuntukkan untuk mengamankan atau untuk memberikan dan juga membatasi hak akses dalam penggunaannya. Jadi di situ ada email, kode petugas, password, ketik captcha yang ada di bawahnya itu, kalau tidak ada refresh captcha-nya. Nah, ini adalah salah satu bentuk tampilan login. Jadi untuk tampilan login ini custom ya. Kalau misalkan di situ ada refresh captcha, ketik captcha, ini biasanya aplikasinya itu secara online. Jadi petugas tinggal mengakses sebuah website ataupun sistem informasi di praktek dokter keluarga yang sudah di-hosting. Misalkan www.blablabla.dokterkeluarga.net seperti itu. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, ini aplikasinya itu secara online, tapi beberapa di praktik dokter keluarga itu mereka menggunakan yang offline. Terus kemudian di situ ada login atau reset. Jadi di situ ada pilihannya login dan juga reset. Jadi nanti untuk penggunanya bisa ketika datanya sudah dirasa sudah benar bisa klik login. Oke, setelah berhasil memasuki aplikasinya, ini sudah ada tampilannya, ada expand all, collapse all, logout. Jadi fungsi dari expand all ini adalah membuka tampilan submenu yang berada di menu. Jadi kalau diklik, maka submenunya akan tampil semuanya. Kalau misalkan pilih collapse all, berarti nanti dia akan masuk lagi ke dalam menu. Ini tandanya itu seperti ini loh, ini. Jadi kalau misalkan kita klik expand all, nanti di sini nanti akan muncul semuanya. Tapi kalau kita memilih collapse all, ini nanti untuk submenunya ini akan sembunyi dan tampilannya itu cuma ada 3 di sini. Terus ada menu logout, ketika aplikasinya sudah selesai, bisa menutup aplikasinya dengan logout. Terus kemudian di situ ada data. Untuk data ini adalah aset yang dimiliki. Di situ data-data asetnya ada dimiliki. Ini sama halnya dengan menu inventory. Di situ ada satuannya, ada distributor, ada barangnya juga. Terus kemudian ada transaksi, di situ ada pendaftaran. Pendaftaran itu untuk pasien yang baru datang. Terus kemudian ada daftar ulang atau registrasi. Terus kemudian ada kartu pasien. Terus kemudian ada informasi, di dalamnya ada pendapatan, kunjungan, dan juga antrian. Jadi misalkan kalau pasiennya belum pernah mendaftar, ya berarti harus menggunakan bagian di pendaftaran ini. Tapi kalau misalkan pasiennya itu sudah pernah datang, itu bisa
dilakukan penulisan di bagian daftar ulang atau registrasi ulang. Dan ini untuk kartu pasiennya. Jadi sama halnya kalau misalkan kita berobat di rumah sakit, ya kita mendapatkan KIB. Di dokter praktek keluarga pun kita akan dapat KIB juga. Ya, terus kemudian di sini ada informasi. Di situ ada pendapatan, yaitu penghasilan pada kurun waktu tertentu, nanti bisa dicek per tanggal berapa gitu juga ada. Terus ada kunjungan hari ini dan juga antrian. Mari langsung saja ke menu berikutnya. Yang pertama adalah identitas dokter. Jadi untuk identitas dokter ini kita bisa memasukkan nama dokter, alamat dokter, kota, telepon dan juga email. Kemudian disimpan. Ini adalah menu untuk input dokternya. Yang kedua adalah input petugas. Di sini ada kode petugasnya, nama petugas, password, konfirmasi password. Akses petugasnya itu bisa membuka aplikasi apa saja, di situ juga bisa di-set. Di situ untuk akses petugasnya itu ada dua macam. Yang pertama adalah akses daftar, yaitu untuk bagian pendaftaran saja. Yang kedua adalah akses full, jadi semua transaksi itu bisa dibuka. Jadi ada dua macam. Yang pertama akses daftar untuk pendaftaran, yang kedua adalah akses full untuk bisa mengoperasikan seluruh fitur yang ada di aplikasi praktik dokter ini. Berikutnya adalah ganti password. Di sini adalah menu untuk pergantian passwordnya, standar ya. Jadi ada kode petugasnya siapa, nama petugasnya siapa, password lamanya apa, password baru, dan konfirmasi password. Terus kemudian ada satuan, ini untuk barangnya atau aset yang dimiliki. Ada kode satuannya dan juga nama dari barang tersebut. Terus kemudian ada distributor, di situ juga dicantumkan kode distributornya apa, inisialnya, terus nama distributornya, alamat distributornya, kota, nomor telepon, dan juga kontak personnya. Terus kemudian ada barang. Ini adalah kode barangnya apa, nama barangnya, satuannya itu bentuknya apa, botol, kapsul, atau tablet, atau per paket, atau gimana. Nah, di situ juga dicantumkan. Terus kemudian ada distributor, kemudian ada keterangan tambahannya. Berikutnya adalah pendaftaran pasien. Di situ dicantumkan nomor pendaftarannya berapa, tanggal periksanya kapan, di situ tanggal daftarnya kapan, diisi oleh petugas. Ini untuk pendaftaran pasien baru ya. Terus nomor rekam medisnya, di situ bisa milih kalau misalkan dia itu pasien baru ya otomatis nomor rekam medisnya akan otomatis. Terus ada nama, diisikan nama pasien, alamat diisikan alamat pasien, nomor telepon, jenis kelamin, golongan darah, tanggal lahir, umur, tahun, bulan, hari, tingginya berapa, beratnya berapa, agama, pendidikan, pekerjaan. Jadi untuk masalah tinggi dan juga berat ini custom ya, misalkan nggak dicantumin juga tidak ada masalah, karena untuk tinggi dan juga berat itu kan kadang berubah-ubah. Nah, ini di menu aplikasi praktik dokter yang saya berikan contoh ini, dia juga mencantumkan tinggi dan juga berat badannya ketika mendaftar. Oke, berikutnya adalah daftar ulang atau registrasi pasien. Ini misalkan kalau data pasiennya sudah ada, itu bisa menggunakan daftar ulang atau registrasi pasien. Di situ sudah bisa dicari untuk nomor rekam medisnya berapa, nanti akan muncul nama pasiennya, alamatnya di mana, nomor telepon, terus tanggal lahir, umur, tinggi, agama, pendidikan, pekerjaan. Terus di situ juga ada data tentang kerabat pasien, ada nama, alamat, hubungan, dan juga nomor kontak yang bisa dihubungin. Jadi untuk alur yang awalnya adalah pasien didata dulu di menu yang sebelumnya tadi. Di sini untuk pendaftaran pasien, kalau misalkan pasiennya itu sudah diinput, kemudian akan diproses di bagian daftar ulang atau registrasi kedatangan pasien. Berikutnya adalah kartu pasien. Nah, ini berisi informasi tentang kartu dari pasien dan juga beberapa informasi mengenai pasiennya. Di situ juga ada nomor registrasi, tanggal periksa, nomor rekam medisnya, nama, alamat, umur, tinggi, berat. Terus kemudian hasil pemeriksaannya akan dicantumkan di situ. Di bagian anamnesa akan ada isian anamnesa. Di bagian diagnosa akan berisi isian dari diagnosis yang diberikan oleh dokter. Terus kemudian di bagian tindakan atau terapi diisikan tindakan atau terapi yang diberikan kepada pasien oleh dokter. Terus di situ ada kode ICD-10-nya. Nanti juga bisa menyesuaikan di situ, dan juga di situ untuk ICD-nya lengkap ya. Jadi sudah tersimpan di dalam database. Jadi untuk petugas itu langsung saja memilih kode ICD-nya. Terus kemudian di situ juga ada resep. Jadi resep-resep
obat atau resep yang dikasihkan ke pasien itu akan dicatat juga di situ. Terus kemudian ada jumlah biayanya. Di bagian jumlah biayanya ini akan ada total dari pelayanan yang diberikan, mulai dari biaya penanganan, terus obatnya, terus ada juga totalnya juga. Seperti itu. Nah, setelah ini untuk data informasi dari jumlah biaya ini akan masuk pada pendapatan. Ini adalah hasil pendapatan yang dimiliki oleh praktik dokter tersebut. Jadi semua informasi dan juga transaksi yang sudah terjadi di situ akan dicatat di situ. Nah, di situ sudah ada nomor registrasinya, tanggalnya kapan, namanya Bapak Wahyudi, alamatnya di situ, untuk biaya pelayanannya 30.000, obatnya 10.000, totalnya 40.000. Semuanya akan terekap di situ. Untuk masalah pembayaran kan nanti bisa klaim untuk BPJS kalau misalkan dia menggunakan jasa BPJS, tapi kalau misalkan dia pakai mandiri ya berarti nanti akan dilakukan transaksi tunai secara langsung. Terus bagaimana dengan informasi kunjungannya? Kita bisa ngeceknya di mana? Nanti akan ditampilkan di berikut ini. Jadi semua informasi kunjungan yang ada di dalam praktik kerja tersebut itu juga akan tercatat, mulai dari nama, nomor registrasinya berapa, umurnya berapa, anamnesisnya apa, diagnosis, terapi, dan juga obat. Di situ nanti akan tercantum semuanya. Terus ada pilihan custom tanggal, jadi dia bisa menampilkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu akan tercantum di situ. Misalkan kita pengen lihat secara harian, mau per berapa hari atau 1 bulanan, juga bisa ditampilkan nantinya di situ. Terus berikutnya ada informasi antrian. Jadi misalkan kalau datanya itu sudah diinputkan, jadi pasien datang, pasien sudah dilakukan pencatatan untuk registrasi awal, terus kemudian pasien itu akan diberikan pelayanan, itu nanti untuk antriannya itu akan masuk di bagian informasi antrian. Misalkan pasiennya tersebut itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, itu nanti keterangannya akan berganti sudah. Tapi kalau misalkan belum, itu nanti pemeriksaannya itu akan tulisannya belum. Jadi untuk informasi antrian ini adalah informasi yang membantu petugas dalam memberikan pelayanan dan juga nomor urut pasien yang antri di praktik kedokteran tersebut di dokter keluarga. Baik, ini adalah informasi referensi yang saya pakai. Untuk aplikasinya adalah dokterpraktek.net. Ada user manualnya, nanti akan saya berikan juga. Setelah ini akan ada video demonstrasi dari aplikasi dokter praktek tersebut. Oke, mungkin langsung saja ke bagian videonya. Baik adik-adik, kita ke bagian praktikumnya untuk aplikasinya. Misalkan adik-adik ingin mencoba untuk mengoperasikan dari aplikasi dokter praktek ini, adik-adik bisa mengakses di sini. Jadi bisa mengetikkan di dokterpraktek.net/demo. Oke, silahkan kalau misalkan ingin mempraktekannya secara langsung bisa mengakses di situ. Oke, mari kita langsung balik saja ke aplikasinya. Jadi di sini ada email. Ini adalah bagian demonya ya. Jadi ini bukan bagian administrasi. Jadi hanya sekedar demo dari aplikasi praktek dokter ini. Jadi di situ ada email. Terus biasanya ya berisi email dari petugasnya, terus kemudian ada kode petugasnya, terus kemudian ada password, terus di sini ada captcha. Mari langsung saja saya masukkan di sini XKG. Oke, terus kemudian kalau misalkan captcha-nya ini tidak bisa, kita bisa melakukan refresh captcha untuk permohonan captcha baru. Tapi kalau misalkan kita lancar-lancar saja, tidak perlu dilakukan refresh captcha. Terus kemudian kalau sudah dimasukkan captcha-nya, kita bisa langsung masuk. Nah, di situ ada opsi reset. Untuk reset ini dipergunakan untuk clear screen. Jadi misalkan sudah melakukan inputan di sini, terus ternyata ada yang salah, daripada menghapus satu-satu, kita bisa memanfaatkan bagian reset ini. Contohnya seperti ini. Nah, otomatis tampilannya di sini akan seperti itu. Jadi isian-isian yang sudah kita masukkan itu akan terclear screen. Ini dipergunakan untuk efisiensi penghapusan isian dari data. Oke, mungkin akan saya ulang lagi. Kita masuk saja lagi. Oke, terus masuk. Tampilannya akan seperti ini. Jadi ini bahasa Indonesia ya, sebelumnya bahasa Inggris. Seperti yang sudah dicontohkan di PowerPoint tadi, ada extended dan juga collapse. Jadi misalkan kalau
di sini kita akan menutup atau untuk meringkas dari tampilannya, kita bisa menggunakan ini untuk tutup atau collapse ya. Terus kemudian apabila kita ingin menampilkan lagi, kita bisa menggunakan perluas atau extend. Oke, jadi untuk tampilannya itu menu-menunya seperti ini fiturnya. Ada data, ada satuan, distributor, barang, transaksi, pendaftaran, daftar ulang, registrasi. Ada kartu pasien, ada informasi, pendapatan, kunjungan, antrian yang sudah saya jelaskan di PowerPoint-nya. Untuk satuannya tampilannya seperti ini. Di sini juga sudah disediakan untuk macam-macam satuannya yang bisa dipakai. Kemudian ada distributor. Ini adalah contoh-contoh distributor yang sudah, ini beberapa orang yang sudah menggunakan demo ini ya, menggunakan demo aplikasinya ya. Oke, terus kemudian ada list barangnya. Kita bisa ngecek di sini, dan juga misalkan kalau ada barang yang baru itu bisa diinputkan di sini, atau obat baru juga bisa dimasukkan. Oke, terus kemudian ada transaksi. Ini bagian pendaftarannya. Terus kemudian ada daftar ulang dan juga registrasi. Di situ bisa dicek, kita bisa mencari pasien harusnya. Nah, ini adalah daftar contoh pasien yang sudah diinputkan. Nanti kalau misalkan ada pasien yang sudah diinputkan, masuknya ke sini. Tapi kalau misalkan pasiennya belum ada, berarti kita harus melakukan di bagian pendaftaran ini untuk penginputannya. Terus ada kartu pasien. Oke, ini adalah bagian kartu pasiennya. Nanti kalau misalkan pasiennya itu sudah melakukan pendaftaran, terus dia itu sudah registrasi untuk mendaftar pelayanan, nanti akan masuk di bagian nomor registrasi, karena tadi kan belum dimasukkan registrasi ya. Jadi di sini kalau misalkan dicari ya kosong isinya. Berikutnya adalah bagian pendapatan. Di sini nanti untuk pendapatan ini nanti akan menampilkan berdasarkan kartu pasiennya tadi. Jadi di kartu pasiennya tadi kan kita sudah memasukkan berapa nominal besaran biaya pelayanan yang sudah diberikan. Nah, itu nanti akan tampil di sini berdasarkan nomor registrasi, tanggal, nama, alamat, biaya, obat, dan juga total. Terus kemudian akan tampil di sini nanti untuk kunjungannya, ada nama, nomor registrasi atau rekam medis, ada umurnya, anamnesis, diagnosis, terapi, dan juga obat. Harusnya jadi satu ya, terapi sama obat ya, karena obat juga bagian dari terapi. Oke, terus kemudian akan ada antriannya gini. Jadi untuk bagian antriannya tadi, kalau misalkan pasien tersebut itu sudah selesai di bagian kartu pasien dan datanya itu sudah disimpan dan juga diproses, itu nanti akan masuk di bagian antrian sini. Berarti pasien tersebut itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk demo aplikasinya. Saya berharap juga dari adik-adik semuanya akan mencoba dan juga mempraktikkan dari aplikasi dokter praktek tersebut. Bisa diakses di sini, dokterpraktek.net/demo. Jadi silakan nanti login di situ dan juga boleh menginputkan data. Ini hanya aplikasi demo ya, tidak akan mempengaruhi data-data yang lainnya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Kita kembali ke bagian diskusi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ke bagian diskusi di kelas. Terima kasih.